Tembakau, sejarah dan cita rasa Indonesia. Kesuburan Indonesia ialah sebuah keajaiban dan berkah tersendiri. Bagaimana tidak? Sekalipun banyak jenis tanaman sebenarnya bukanlah tanaman endemik, tapi setelah ditanam di lingkungan alam tropis Indonesia, ternyata kualitasnya, hasilnya tak kalah dibandingkan dengan saat ditanam dibudidayakan di negara asalnya. Bahkan tak jarang hasilnya jauh lebih berkualitas. Contohnya tentu melimpah. Antara lain disebutkan tembakau, kopi, singkong, jagung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bernama Latin Nicotiana tobacum. Tanaman ini diduga berasal dari Amerika Selatan atau Amerika Utara. Setelah konsumsi tembakau terjadi lifestyle di Eropa, tembakau dibawa masuk Indonesia oleh sejarah kolonialisme Barat. Setidaknya di awal abad ke-17 ada beberapa hipotesa sejarah, yaitu bangsa Spanyol, Portugis, dan barangkali Belanda. Meski demikian, secara etimologi, istilah tembakau tersendiri berasal dari bahasa Spanyol, yaitu tabaco. Sekalipun hampir bisa dipastikan secara historis berasal dari luar Indonesia, namun karena tembakau telah menjadi tanaman budidaya dan mata pencarian masyarakat sejak ratusan tahun lalu, walhasil tak sedikit ditemui folklore narasikan tanaman ini berasal dari Indonesia. Bagi masyarakat lereng Sumbing, Sidoro, Prau misalnya, di sana dikenal ritual omong tebal. Ini adalah satu dari 4 ritual masyarakat setempat terkait tembakau, di mana omong tebal ialah upacara menjelang penanaman bibit hari pertama. Didedikasikan kepada Ki Ageng Makukuhan. Ritual ini untuk menghormati dan mengenang orang suci yang dipercaya sebagai orang pertama yang memperkenalkan bibit tembakau. Konon, tanaman itu diperoleh Ki Ageng Makukuhan dari Sunan Kudus. Istilah mbako yang merupakan bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa berasal dari ucapan Ki Makukuhan, iki tambaku. Demikian sabdanya saat mengobati orang sakit dan seketika itu juga sembuh. Tanaman inilah yang dipercaya warga di lereng Sumbing Sindoro Prau sebagai bibit tembakau pertama yang ditanam di daerah mereka. Sementara di Madura juga terdapat folklore mengisahkan sejarah tembakau terkait orang tokoh bernama Pangeran Katandur. Istilah Katandur artinya menanam. Nama ini diberikan kepada Habib Ahmad Baidowi, sosok yang kemudian dikenal menjadi cikal bakal tanaman tembakau dikembangkan di Pulau Garam itu sejak abad ke-12. Tak kecuali beberapa komunitas masyarakat adat seperti Sunda, Wiwitan Cipta Gelar, Baya, Putu Telu, dan bukan tak mungkin banyak masyarakat adat lainnya yang meyakini tanaman tembakau lainnya, tanaman cengkeh berasal dari Nusantara. Tentu saja sejarawan seperti Kunti Juwijoyo boleh saja mempertentangkan mitos dan sejarah, tapi hal itu tak berlaku bagi masyarakat Sumbing Sindoro Prau. Tanpa perlu merasa terganggu dengan asal-usul tembakau versi para serajawan. Asal-usul tembakau berkaitan dengan folklore Ki Ageng Makukuhan. Diyakini mereka sebagai kebenaran yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Demikian juga bagi masyarakat Madura, Sunda, Wiwitan Cipta Gelar maupun Bayan. Tentu sudah sekiranya kita harus melacak
Sejak kapan tanaman tembakau mulai dibudidayakan di Indonesia, secara umum maupun di berbagai komunitas atau secara khusus? Namun, sekiranya melacak sejarah konsumsi masyarakat atas tembakau dalam berbagai cara konsumsi, catatan tentangnya barangkali masih dapat ditemukan. Sebutlah tradisi nyirih, nyereh, nginang, atau nyusur. Misalnya, tergambar pada salah satu relief di Candi Borobudur abad ke-8 dan Candi Sujiwan abad ke-9. Relief itu memperlihatkan tempat sirih dan wadah lubang serta bentuk orang mengunyah yang ditafsirkan oleh para arkeolog sebagai pengunyah sirih. Pada awalnya, posisi tembakau bersifat komplemen atau substitusi bagi praktik nyirih. Benar bahwa tidak terlalu jelas sejak kapan tembakau mulai digunakan. Tapi menurut Anthony Reid, pada perjalanan kemudian mengunyah tembakau menjadi praktik umum masyarakat yang sinonimnya dengan mengunyah sirih. Fenomena ini juga terlihat dalam bahasa Jawa lingua franca, di mana istilah nyirih, nyereh, nginang, dan nyuruh seringkali digunakan secara sinonim. Nyirih, nyereh, nginang, dan nyusur boleh tak lagi memiliki perbedaan semantik. Artinya, sejalan dengan fakta di atas, sebenarnya tak mungkin tak hanya sebatas tradisi nyirih, melainkan lebih jauh juga terkait keberadaan tanaman tembakau dan tradisi nyusur. Juga dapat ditafsirkan secara spekulatif bahwa hal itu sesungguhnya telah dikenal oleh bangsa Indonesia jauh hari sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Sedangkan bicara konsumsi tembakau dengan cara dibakar, sejarah mencatat kebiasaan ini telah menjadi perilaku dan kebiasaan masyarakat Indonesia jauh dari juga. Babat Tanah Jawa mencatat merokok mulai digemari orang Jawa saat Menembahan Senapati wafat. Sejarawan De Graaf mengatakan Raja Sultan Agung di Mataram Islam ialah perokok kelas wahid. Sementara potret tentang halayak luas telah menyukai rokok terlihat dalam folklor dan lakon ketoprak Rara Mendut dan Pranacitra, yaitu merupakan narasi lokal perihal kisah cinta ala Romeo dan Juliet. Ini mengambil konteks waktu di masa pemerintahan Sunan Amangkurat I, anak dari Sultan Agung. Dalam folklor dan lakon ketoprak itu diceritakan bahwa rokok telah jadi barang dagangan sehari-hari. Selain itu, pada saat Centini pada tahun 1814 yang disebut-sebut sebagai ensiklopedi Jawa ditemukan kata ngandut, eses atau sis sebagai istilah, namun bahasa Jawa nyebut fenomena konsumsi tembakau dengan cara dibakar. Istilah rokok sendiri baru digunakan belakangan, yaitu kisaran akhir abad ke-19. Berasal dari bahasa Belanda yaitu roken. Pada mulanya hanya digunakan untuk menyebut orang mengisap pipa dan cerutu. Bicara sejarah tanaman tembakau sebagai sektor industri perkebunan yang dikelola secara besar-besaran, tentu ialah buah kebijakan pemerintah Belanda. Tingginya nilai tembakau dalam perdagangan dunia saat itu, Gubernur Jenderal Van den Bosch mengeluarkan kebijakan kulturtils, menempatkan tanaman tembakau sebagai salah satu komoditas yang harus ditanam. Disebut onderneming, yaitu perkebunan budidaya yang diusahakan secara besar-besaran dengan piranti teknologi modern.
Pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda itu dilaksanakan bersamaan dengan muncaknya harga komoditas tembakau di Eropa. Sebutlah popularitas Delhi tabak atau tembakau Delhi di Eropa nantinya. Misalnya dimulai dari ekspansi undernaming tembakau di Samudra Timur, dipelopori seorang Belanda, Jenendus, datang ke Delhi atau ajakin Said Abdullah pada 1863. Nenhut berhasil mendapatkan konsesi tanah dari Sultan Delhi untuk membuka perkebunan letaknya di tepi sungai Delhi dengan luas 4.000 bau, 1 bau 0,7 hektar. Perjanjian konsesi berikan selama 20 tahun. Selama 5 tahun pertama dibebankan pada pajak sudah itu banyak ulas Golden tahu sendiri, awalnya kurang berhasil, tetapi sejak itu ekspansi ekonomi perkebunan mulai berjalan dengan skala besar. Oke teman-teman sahabat petani Indonesia, berikut adalah sejarah tanaman tembakau, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.